Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Gila banget. Sepertinya media-media yang ada di Iran ini sungguh keterlaluan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena mereka mengklaim kemenangan mutlak mengalahkan Amerika dan Israel. Wow, 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 wow. Gila, 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 gila. Mohon maaf bagi pendukung Iran ya, pendukung Amerika, pendukung Israel dan lain sebagainya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Channel ini bukan channel pro-proan. Jadi saya itu benar-benar netral gitu ya. Saya tidak berpihak pada siapapun. Jadi kalau Anda berpikir bahwa saya itu anti Israel, anti Amerika, anti Iran dan sebagainya, no. Ya, saya itu tidak bisa dibeli. Saya nggak mau dibeli. Ya, jadi jangan berpikir bahwa saya itu bajar, enggak ya. Jangan kan dibeli, ngemis subscriber juga saya nggak pernah. Ya buktinya saya nggak pernah nyuruh saudara subscribe di channel saya ini kan. Bukan berarti saya sombong, bukan. Tapi saya itu anti ngemis-ngemis. Jadi kalau saya harus jadi bajar untuk ngemis-ngemis, itu sungguh keterlaluan ya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan, ya media-media di Iran ini sungguh keterlaluan. Jadi kalau kita perhatikan eskalasi perang Timur Tengah kali ini lebih mengarah ke gencatan senjata. Gencatan senjata itu bukan berarti damai ya, tapi jeda. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang memenangkan pertarungan semenjak 28 Februari? Apakah Amerika, apakah Iran, apakah Israel? Jadi di video ini saya tidak mengatakan salah satu kubu menang mutlak ya, enggak. Yang saya kritik itu adalah kata mutlak. Kalau misalnya Iran mengatakan oh, kita yang menang, sah-sah aja, nggak jadi masalah. Kalau itu bisa menghibur diri sendiri ya kan, kita nggak melarang kok ya. Sama seperti pendukung Iran yang ada di Konoha. Kalau misalnya ada yang mengatakan Iran yang menang, menang telat, mengalahkan setan besar bernama Amerika, maka nggak jadi masalah. Saya tidak akan merusak kebahagiaan Anda. Enggak, saya nggak akan merusak ya, walaupun ya Ayatollah Ali Khamenei sudah meninggal, lalu Anda mengklaim bahwa Iran itu menang telak, nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Saya tidak akan merusak kebahagiaan Anda. Kalau itu bikin Anda bahagia, saya nggak bakal merusak kok. Silahkan aja gitu ya. Silahkan. Kalau misalnya Anda beranggapan bahwa Iran itu menang telak, walaupun yang jaga instalasi listrik mereka itu wanita, anak-anak kecil dan sebagainya, nggak jadi masalah. Wong itu kan namanya kebahagiaan ya. Jadi saya nggak mau merusak kebahagiaan yang nonton videonya. Karena kebahagiaan itu kan nggak harus logis ya kan, nggak harus logika. Kebahagiaan itu kan bisa muncul karena jagoan kita menang, karena seiman kita menang, seagama kita menang, dan lain sebagainya. Jadi ada berbagai faktor ya. Tapi di video ini saya akan benar-benar netral ya. Saya tidak mengatakan Amerika itu menang telak, enggak. Jangan berpikir saya anti-anti Amerika, enggak. Saya tidak mengatakan Amerika menang telak, ya kemudian Israel menang telak, enggak. Jadi di video ini saya akan bongkar suatu hal yang jarang dibongkar. Dan ini mungkin akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Siapa yang akan diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Apakah yang diuntungkan itu Rusia? Apakah yang diuntungkan itu pabrik senjata yang di Amerika? Apakah yang diuntungkan itu pabrik drone? Apakah yang diuntungkan itu elit global gitu? Apakah yang diuntungkan itu oligarki? Apakah yang dirugikan itu masyarakat? Siapa sebenarnya yang paling dirugikan? Apakah masyarakat? Apakah pejabat? Dan lain sebagainya. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Siapa yang memenangkan pertandingan kali ini? Berapa skor sementara pada saat jeda perang di Timur Tengah? Apa poin-poinnya gitu? Apa poin daripada Donald Trump yang diberikan kepada Iran ya? Apa poin yang disetujui oleh Iran? Kenapa Iran itu dengan mudahnya mengucapkan Iran menang telak? Apa dasarnya? Apakah ini halusinasi gitu? Apakah ini sebuah kebodohan gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ya, saya akan bongkar di video ini ya, walaupun banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah
Jadi guys, pada faktanya dalam perang kali ini tidak ada yang menang telak, nggak ada. Siapa yang paling dirugikan? Yang paling dirugikan itu adalah Iran. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena yang paling banyak korban itu adalah Iran. Kemudian masyarakat sipil banyak yang korban gitu ya. Yang paling dirugikan itu adalah masyarakat sipil. Itu tanpa kita sadari. Lalu kenapa Iran ujuk-ujuk gitu ya mereka merayakan kemenangan gitu. Kita menang telak mengalahkan Amerika. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena propaganda media di Iran. Jadi media di Iran itu membalikan fakta. Media Iran mengatakan sebenarnya yang menyerah itu adalah Amerika. Jadi ini semua karena propaganda daripada Iran, bukan karena Iran itu bodoh. Enggak, orang Iran itu cerdas kok. Cuman karena ada propaganda di televisi Iran mengatakan Amerika itu sudah menyerah ya, kemudian Israel juga menyerah gitu ya. Tapi kan harusnya kan mereka mikir ya, masa iya kita menang melawan Amerika sementara Ayatollah Ali Khamenei sudah meninggal gitu. Jadi ternyata di Iran itu nggak semua, tapi ya ternyata di desa-desa di Iran itu, di Iran juga ada desa-desa ya. Mereka belum sadar bahwa Ayatollah Khamenei itu sudah meninggal. Bahkan ketika Ayatollah Ali Khamenei itu meninggal, masih banyak orang Iran itu belum dapat akses informasi dari internet gitu, karena dibatasin gitu. Internet Iran itu kan dibatasi ya. Jadi mereka tahunya itu dari televisi. Karena nggak semuanya suka nonton televisi. Jadi sampai sekarang juga ada banyak warga Iran yang belum mengetahui bahwa Ayatollah Ali Khamenei sudah meninggal. Ya, itu guys, ya, tanpa kita sadari. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya mirip-mirip seperti di Konoha lah gitu ya. Warga Konoha kan masih banyak yang berpikir bahwa Iran itu menang gitu ya, menang telak gitu. Apa alasannya? Ada berbagai faktor ya. Jadi kalau saya perhatikan itu, yang diuntungkan dalam hal ini adalah Amerika bagian persenjataan diuntungkan. Kemudian Rusia, kenapa Rusia diuntungkan? Karena mereka cuan dari penjualan gas, ya, penjualan minyak dan sebagainya. Kemudian Arab Saudi diuntungkan. Ya, bagaimana dengan Israel? Israel diuntungkan karena apa? Karena mereka diakui secara global kekuatan senjatanya. Kemudian apa kerugian daripada Israel? Kerugian daripada Israel itu mereka mengeluarkan banyak duit, mengeluarkan harga yang sangat mahal sekali ya. Kemudian bagaimana dengan Amerika? Amerika juga ya kerugiannya itu mengeluarkan harga yang sangat mahal sekali untuk menyerang Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kita total-total semuanya gitu ya, siapa yang paling buntung dalam hal ini? Yang paling buntung itu adalah Iran. Infrastrukturnya sudah rusak ya. Bagaimana dengan Israel? Apakah Israel rusak infrastrukturnya? Ya ada yang rusak, tapi nggak separah di Iran gitu ya. Iran butuh 10 tahun untuk memperbaiki infrastrukturnya, belum jembatan, belum apa-apa, banyak banget tuh yang dihancurkan oleh pesawat Amerika. Kalau di total semuanya itu ya, kalau ibarat pertandingan sepak bola itu, skor daripada Amerika dan Israel itu 60 gitu ya. Sementara Iran itu skornya cuma 5 atau 10 gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, oh enggak kok Iran itu menang telak, enggak jadi masalahnya. Kalau itu bikin Anda bahagia gitu ya. Anda nggak peduli dengan Ayatollah Ali Khamenei sudah meninggal, kemudian jenderal-jenderal Iran banyak yang meninggal, hampir tiap hari ada yang meninggal gitu ya. Ali Larijani meninggal, ya kemudian Mostabah sekarang lagi sekarat katanya, ya itu kan katanya. Kalau menurut keyakinan saya dia sudah meninggal gitu ya. Tapi warga Konoha masih belum percaya bahwa Mostabah Khamenei sudah meninggal atau sudah modiar gitu ya. Karena ketika terjadi gencatan senjata dia nggak tanda tangan kok, nggak ada tuh muncul ya. Melakukan negosiasi nggak ada tuh ya. Jadi menurut keyakinan saya Mostabah Khamenei sebenarnya sudah meninggal. Cuman pura-pura dihidupkan biar tidak terlalu kalah-kalah amat gitu ya. Jadi Mostabah Khamenei itu sengaja dijadikan pemimpin untuk sebenarnya itu untuk mengelabui Amerika dan Israel. Itu menurut keyakinan saya guys ya. Kalau suatu saat Mostabah Khamenei muncul ke permukaan, maka saya akan minta maaf ya. Itu komitmen saya.
Jadi saya tidak berpihak di video ini ya, saya benar-benar netral. Kemudian bagaimana dengan warga Konoha? Kenapa sih warga Konoha itu ngotot banget bahwa Iran itu menang telak gitu? Apa alasannya? Sebenarnya banyak faktor ya. Faktor yang paling mempengaruhi itu faktor seiman. Berkali-kali saya mengatakan faktor seiman itu berpengaruh kok. Sangat berpengaruh. Kalau Iran itu mayoritas Buddha, kemudian Israel mayoritas Hindu, dan Amerika itu mayoritas agnostik atau ateis, apa kita peduli? Enggak. Kita nggak peduli, guys. Jadi ini berpengaruh sama agama juga ya, tanpa kita sadari. Kalau misalnya ada mengatakan, oh nggak ada hubungan dengan agama, ini masa kemanusiaan dari Hong Kong, di benua lainnya juga banyak yang perang kok. Di Afrika banyak perang, di Nigeria banyak perang, tapi kita nggak peduli tuh karena apa? Karena ya lagi-lagi nggak seiman dengan kita, nggak menarik gitu ya. Kalau di Timur Tengah kan menarik ya, perangnya itu seru gitu ya. Ibarat sepak bola itu sama seperti Barcelona versus Real Madrid, seru gitu ya permainannya. Itu yang bikin warga Konoha itu lebih fokus bahas perang Timur Tengah. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Nah, selain faktor daripada agama, faktor dari apalagi yang mempengaruhi kenapa warga Konoha itu mengklaim bahwa Iran itu pemenang gitu. Apa alasannya? Alasan selanjutnya itu karena kita tidak mengerti geopolitik gitu ya. Kita hanya menerima informasi itu dari satu sumber gitu ya, dari pemuka agama kita, kemudian dari lingkungan kita. Padahal pemuka agama kita itu mohon maaf ya nggak pernah baca buku ya. Maksudnya baca buku geopolitik ya, baca buku di luar daripada keahliannya gitu ya. Ya cuma baca buku agama gitu ya. Kalau dia baca buku agama itu ya tafsirnya mengarah-arah untuk menjelekkan Israel karena dalam kitab suci kan ada seperti itu kan. Jadi kalau kita baca kitab suci untuk menganalisis perang yang ada di Timur Tengah ini kacau jadinya. Ya, makanya saya tuh sering dikata-katain anti-anti Israel. Karena apa? Karena ini sangat-sangat menusuk bagi hati warga Konoha kalau saya mengatakan bahwa Iran itu sebenarnya yang paling dirugikan gitu ya. Iran itu sebenarnya yang paling tidak diuntungkan gitu ya. Karena gini guys, kalau misalnya Iran itu kuat ya, sekuat dulu ya, pewaris Persia dan sebagainya atau apalah gitu, padahal kan udah beda ya. Jadi persamaannya gini guys ya, analoginya gini, Persia itu sudah beda dengan Iran sekarang ini. Persia itu ibaratnya seperti Majapahit gitu. Nah orang Jawa zaman sekarang ini apakah mereka pewaris daripada Majapahit? Iya secara fisik, tapi secara ideologi enggak. Sama seperti Iran. Persia kan menganut Zoroaster ya. Zoroaster itu kan beda ya keyakinannya. Ideologinya ya yang ada di kepala mereka itu beda. Pola pikir mereka beda. Yang mempengaruhi pola pikir itu kan ideologi, agama, dan sebagainya kan. Sementara ya kalau kita bandingkan zaman sekarang ini kan sudah berbeda banget ya. Dari ideologi juga udah beda, pola pikir juga udah beda. Pola pikir warga Iran itu kan kebanyakan menjelek-jelekan Amerika gitu ya. Menjelek-jelekan Israel gitu. Nggak tahu apakah yang terinspirasi dari kitab suci atau tidak, saya nggak tahu ya. Mungkin ya kali ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan di Pulau Jawa misalnya, bagaimana dengan Majapahit? Majapahit kan punya ideologi yang berbeda dengan orang Jawa sekarang ini, walaupun orangnya sama gitu. Maksudnya keturunan yang sama gitu, keturunan langsung daripada Majapahit kan masih ada sampai sekarang ya. Tapi agamanya sudah beda, pola pikirnya sudah beda, jadi otomatis beda dong ya. Jadi yang mempengaruhi seseorang itu kuat, itu faktor daripada ideologi. Ideologi itu nggak boleh dihilangkan guys. Kalau ideologi itu dihilangkan, maka ya kita akan terjajah secara budaya. Maksudnya ideologi yang bikin kita negara maju gitu ya. Sama seperti Amerika misalnya. Amerika itu kan punya ideologi. Ya, ideologi mereka itu liberal gitu, kebebasan. Justru karena mereka liberal, mereka jadi negara maju. Walaupun ada efek sampingnya juga gitu. Ya itu resiko guys ya. Kenapa Amerika bisa maju? Karena mereka bebas dalam berpikir ya, berpikir kritis gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya Amerika tidak bodoh-bodoh amat gitu ya. Nggak seperti warga Konoha. Nggak semuanya tapi ya ada juga warga Konoha yang cerdas ya. Tapi kan kita kan sebenarnya sudah dijajah oleh ideologi Arab gitu ya. Ideologi Timur Tengah. Harusnya kan yang belajar tentang ideologi itu kan orang Arab,
bukan kita ke Arab yang belajar, ini kan kebalik ya. Karena Arab itu kan ideologi konflik ya. Dikit-dikit konflik seperti yang terjadi di Timur Tengah ini kan konflik mulu ya kan. Ya, dikit-dikit konflik ya. Kemudian ketika perang mereka mengklaim kemenangan gitu seperti Iran ini ngeyel kan, kepalanya kepala batu gitu. Ya, harusnya kan introspeksi diri gitu. Apa sih yang salah dengan kita gitu. Lalu bagaimana dengan perang kali ini? Apakah berlanjut atau tidak? Jadi kalau saya perhatikan menurut keyakinan saya, perang ini hanya jeda sebentar gitu ya. Ibarat perang fisik itu, ibarat main tinju itu ya mereka istirahat dulu gitu ya. Tenaganya supaya pulih gitu ya. Ya bisa aja mereka menumpuk amunisi gitu, apa segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan perdamaian, tapi ya jeda dulu, istirahat dulu, rehat dulu sejenak gitu ya. Dan ya mereka akan membangun persenjataan lagi, mungkin lebih besar lagi perangnya, kita nggak tahu kan, who know kan, baik Amerika maupun Iran ya kan. Ya kalau Iran itu keras kepala ya, kemudian Amerika juga keras kepala ya, akan terus ya perang berlanjut terus gitu. Bagaimana dengan Donald Trump? Kenapa Donald Trump itu berubah-berubah gitu? Apa alasannya? Itu sebenarnya strategi daripada Donald Trump ya. Kalau sekarang ngomong A, besok ngomong B, besoknya ngomong C, itu sebenarnya strateginya gitu. Ini strategi yang ada dalam buku Machiavelliani ya. Jadi Niccolo Machiavelliani itu kalau saya perhatikan itu ya sangat-sangat mirip dengan strategi yang dimainkan oleh Donald Trump. Saya yakin Donald Trump ini suka dengan buku tulisan Machiavelliani. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Kalau saya berpihak itu artinya saya nggak fair dong, nggak jujur dong ya. Oke, silakan simpulkan sendiri. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.